Kemudian untuk nomor 9, dalam lomba matematika tentukan untuk jawaban yang benar. Mendapat skor 4, salah mendapat skor negatif 2, sedangkan bila tidak menjawab mendapat skor negatif 1. Dari 40 soal yang diberikan, seorang anak menjawab 33 soal dan mendapat skor 107. Banyak soal yang dijawab benar oleh anak tersebut adalah, nah berarti skor 107 ini kan didapatkan dari jumlah jawaban benar, misalnya A dikali 4, ditambah jumlah jawaban yang salah, misalnya B dikali negatif 2, ditambah jumlah jawaban yang tidak dijawab, berarti C dikali negatif 1, yaitu negatif C. Nah, di sini dari 40 soal yang diberikan, seorang anak menjawab 33 soal, berarti sisanya dia tidak menjawab. Yang tidak menjawab berarti ada 7 soal, berarti C ini adalah 7 soal karena dia tidak menjawab. Berarti 107 sama dengan 4A, ini B dikali negatif 2, negatif 2B dikurangi 7. Nah, sekarang ini bisa dipindah ruaskan ya, negatif 7 ke kiri berarti jadi positif, berarti 107 ditambah 7 sama dengan 4A dikurangi 2B. Berarti ini ada 114 sama dengan 4A dikurangi 2B. Sebenarnya di sini kalian bisa menggunakan cara coba-coba. Coba-coba seperti apa? Nah, misalnya nih, kalau misalnya jawaban yang benarnya 33 soal, berarti kan di sini 33 kali 4. Berarti dikurangi 2 kali jawaban yang salah, berarti nggak ada jawaban yang salah. Jadi diperkirakan 33 soal itu tuh benar semua. Misalnya jawaban yang benarnya 33, berarti kan tinggal 114, apakah sama dengan 4 dikali 33. Nah, berarti di sini jawaban yang salahnya tidak ada ya. Jadi 33 soal itu benar semua. Berarti negatif 2 kali 0 berarti 0. Nah, di sini apakah benar? 114 itu sama dengan 4 kali 33. Ini tuh 4 kali 33 adalah 132. Nah, ternyata tidak sama ya. Tidak sama. Nah, berarti bukan 33 soal yang benar. Nah, coba-coba nih sampai option keempat. Nah, ternyata setelah dihitung, jika yang benarnya 30 soal, berarti yang salahnya 3 soal itu pasti ini terbukti. Coba ya, 114 sama dengan 4 dikali, misalnya yang benarnya itu adalah 30. Berarti dikurang 2 kali, berarti yang salahnya ada 3. Nah, berarti di sini 120 dikurangi 6. Apakah benar 114? 120 dikurangi 6, 114 ya. Nah, berarti benar. Nah, berarti untuk jawaban yang benarnya adalah 30 soal. Misalnya ya, menggunakan cara yang lain. Kita tulis dulu 107 skornya. Nah, berarti di sini kita misalkan jawaban yang salah X, jawaban yang benar berarti 33 soal yang dijawab dikurangi X, yaitu dikurangi dengan jawaban yang salah tadi, misalnya X gitu ya. Berarti yang tadi kan benar itu kali 4, dikali 33 dikurangi X. Kemudian ditambah jawaban yang salah, yaitu dikali dengan negatif 2. Negatif 2 dikali tadi jawaban salah kita misalkan X. Ditambah dengan soal yang tidak terjawab. Tadi skornya adalah negatif 1. Berarti negatif 1 dikali banyaknya soal yang tidak dijawab tadi 7. Nah, berarti 107 sama dengan, ini kalikan ke dalam, 4 kali 33 adalah 132 dikurangi 4 kali X, 4X,
Negatif 2 dikali X, negatif 2X dikurangi 7. 107 sama dengan, nah ini operasikan dengan suku-suku yang sejenisnya. 132 dikurangi 7 itu adalah 125. Negatif 4X dikurangi 2X berarti negatif 6X. Nah ini 107 dikurangin 125, pindah ruas, sama dengan negatif 6X. Ini dikurangin jadi negatif 18 sama dengan negatif 6X. Berarti X-nya negatif 18 dibagi dengan negatif 6 yaitu 3. Nah, berarti soal yang salah 3 dari 33 soal yang salah 3, berarti yang benar ada 30. Sama ya 30. Nah, jadi bisa menggunakan cara coba-coba tadi atau dengan cara ini. Kita lanjut ke nomor 10. Di sini diketahui P sama dengan 3/5 Q dan Q sama dengan 7/6R. Perbandingan P, Q, dan R adalah, nah di sini P sama dengan 3/5 Q. Bisa ditulis dengan P dibagi Q sama dengan 3/5. Nah, pecahan ini bisa ditulis dalam bentuk perbandingan, berarti P dibanding Q sama dengan 3 dibanding 5. Kemudian yang kedua Q sama dengan 7/6R, berarti bisa ditulis Q per R sama dengan 7/6. Berarti Q berbanding R sama dengan 7/6. Nah, di sini ada perbedaan nih. Di sini sedangkan di yang pertama ini Q itu punya perbandingan 5, sedangkan di yang kedua ini Q-nya bandingannya 7. Nah, berarti kita harus menyamakan nih biar Q di pertama ini dengan Q yang di kedua ini sama nilainya. Berarti di sini yang ini kita kalikan dengan 7. Yang ini dikalikan dengan 5. Nah, berarti gimana jadi perbandingannya? PQR ya. Kita tulis P banding Q banding R. Berarti ini yang P 3 kali 7 berarti 21 banding Q-nya. Q yang pertama 5 kali 7 35. Q yang kedua 7 kali 5 35. Itu udah sama ya, berarti 35 dibanding R-nya ini 6 kali 5 30. Berarti jawabannya ya 21 35 30. Untuk nomor 11, seorang pemborong akan membangun sebuah gedung perkantoran di lahan yang berukuran 80 meter kali 60 meter. Ia membuat denah bangunan tersebut pada kertas yang berukuran 40 cm dikali 30 cm. Skala yang mungkin digunakan untuk gambar denah tersebut adalah, nah berarti kita mencari skala. Skala itu rumusnya adalah E sama dengan JP, yaitu jarak pada peta dibagi dengan JS, jarak sebenarnya. Nah, di sini kan ada panjang sama lebar. Nah, ini pasti sama ya, nanti skalanya mau dihitung panjang atau lebarnya. Nah, berarti kita cari dulu terlebih dahulu untuk skala panjang. Kita akan buktikan bahwa kalian kalau mau mencari skala dengan bantuan panjang ataupun lebar pun pasti hasil skalanya akan sama. Nah, sekarang yang panjang dulu. Panjang, sekarang berarti panjang pada peta dulu. Panjang pada peta atau panjang pada kertasnya adalah 40 cm. Berarti 40 dibagi untuk panjang di yang sebenarnya ada 80 meter. Nah, ini dijadikan senti. Dari meter ke senti itu dikali 100, berarti jadi 8.000. Dicoret, berarti
ini bagi 4 1, ini bagi 4 2, berarti 1:200. Nah sekarang kalau mau pakai skala yang lebarnya, berarti kan lebar pada kertasnya itu ada 30 cm, lebar pada lahan sebenarnya ada 60 meter, jadi di kesentimeterin jadi 6000. Coret bagi 31 bagi 32, berarti 1:200. Nah jadi sama aja ya, kalian kalau mau mencari skala dengan bantuan dengan bantuan ukuran panjang sama lebar pun akan menghasilkan skala yang sama, berarti 1:200. Nah ini skala yang mungkin nih, yang mungkin itu adalah yang 1:400 ya, karena kalau misalnya skalanya diturunin nih menjadi 1:100 atau 1:50 atau 1:40, maka nanti panjang sama lebar pada kertasnya itu akan melebihi kertas yang ada. Jadi ukurannya akan lebih dari 40 cm kali 30 cm. Nah, tapi kalau misalnya skalanya lebih dari 1:200 ini ukuran panjang dan lebar pada gambarnya nanti akan kurang dari ukuran kertasnya gitu. Untuk nomor 12, pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 24 hari bila dikerjakan 15 orang. Setelah dikerjakan 8 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Supaya pembangunan itu selesai tepat waktu, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Nah, ini materi tentang perbandingan. Berarti langkah pertama, kita lihat dalam waktu 24 hari, 24 hari itu pekerjanya adalah 15 orang. Kemudian di sini setelah dikerjakan 8 hari, berarti 8 hari bekerja ini pekerjanya masih 15. Kemudian setelah 8 hari dikerjakan, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Berarti 6 hari ini tidak ada pekerja ya, karena dihentikan. Nah, lalu di sini kita kurangkan. Nah, kemudian di sini keterangannya supaya pembangunan itu selesai tepat waktu. Nah, berarti harus sesuai dengan waktu yang sudah ada di awal. Di awal ingin selesainya selama 24 hari. Setelah 8 hari kerja, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Berarti sisa hari yang dibutuhkan agar tetap pekerjaan itu selesai selama 24 hari, makanya dikurangkan 24 dikurangi 8 dikurangi 6, yaitu 10. Nah, kemudian di sini kita akan mencari nih dalam 10 hari ini kita butuh berapa pekerjanya. Berarti kita misalkan X. Nah, ini dikalikan aja. 24 dikali 15 itu adalah 360. Kemudian 8 dikali 15 itu adalah 120. Dan ini 0. Nah, ini pun sama dikurangkan. 360 dikurangi 120 adalah 240. Berarti X ini dikali juga 10 kali X sama dengan 240. Berarti X adalah 240 dibagi 10. Berarti selama 10 hari ini mereka membutuhkan 24 pekerja, sedangkan pekerja awal ada 15 orang. Berarti tambahannya tinggal dikurang 24 dikurangi 15 sama dengan 9. Kita lanjutkan ke persamaan linear satu variabel. Di sini ada 2 kali X kurang 3 sama dengan 5X kurang 2 kali X tambah 1. Nah, ini dikalikan dulu. 2 kali X 2X dikurangi 2 kali 3 6 sama dengan 5X dikalikan negatif 2 kali X negatif 2X negatif 2 dikali 1 negatif 2.
Kemudian di sini ruas kiri tetap 2x kurang 6. Di sini 5x kurang 2x, 3x dikurang 2. Kita satukan suku-suku yang sejenisnya. Nah, 2x sama 2x sama 3x, 6 negatif 6 sama negatif 2. 2x, 3x dipindahkan ruas saja ke kiri jadi negatif 3x. Kemudian di sini negatif 2. Nah, negatif 6 dipindahkan ke kanan jadi positif 6. 2x kurangi 3x negatif x sama dengan negatif 2 tambah 6 adalah 4. Jadi kan kita butuhnya nilai x ya. Nah, berarti di sini tinggal negatif 4. Jadi saling dibagi negatif gitu. Nah, berarti x-nya adalah negatif 4. Yang ditanya adalah nilai k tambah 5. Nah, K itu merupakan penyelesaian dari persamaan ini. Penyelesaiannya kan X sama dengan negatif 4. Berarti K ini juga sama dengan negatif 4 tambah 5. Jadi hasilnya 1. Nah, ini tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini pun sama, kita satukan suku-suku yang sejenisnya. Nah, di sini 2x. Nah, 3x ini pindahkan saja ruas kiri, jadi negatif 3x. Lebih dari sama dengan. Nah, ini negatif 5. Nah, negatif satunya pindahkan ke kanan, jadi positif. 2x kurangi 3x, negatif x. Lebih dari sama dengan negatif 5 ditambah 1, negatif 4. Nah, ini saling dibagi dengan negatif. Agar kan kita butuhnya nilai x ya, bukan negatif x. Berarti ini x. Nah, kalau pertidaksamaan jika dikali atau dibagi dengan negatif, itu tandanya pasti berubah. Berarti berubah menjadi kebalikannya, jadi kurang dari sama dengan 4. Jadi ini dikali dengan negatif 1 atau dibagi dengan negatif 1. Pokoknya si variabel x ini harus positif. Berarti x kurang dari sama dengan 4. Berarti yang ini ya. Kita lanjut ke nomor 15. Emir menjual sepatu basketnya seharga 108.000. Jika dari penjualan tersebut Emir rugi 10%, maka harga pembelian sepatu tersebut adalah, nah, ruginya dulu kita tulis. Rugi itu kan 10% ya. Berarti 10 per 100 sama dengan saling dibagi 10 jadi 1 per 10. Nah, di sini kita buat perbandingannya. Persentase rugi itu rugi per harga beli dikali 100%. Berarti yang atas ini adalah ruginya, yang bawah ini adalah harga belinya. Nah, berarti kita bisa buat nih perbandingannya, rugi banding harga beli banding harga jual. Gitu ya. Nah, berarti atas ini untuk ruginya, bawahnya itu untuk harga beli. Ya, ruginya 1, berarti ini harga belinya 10. Untuk situasi rugi, harga jual itu adalah harga beli dikurangi rugi. Nah, berarti ini perbandingannya dikurang aja. 10 kurangi 1 yaitu 9. Nah, untuk mencari harga pembeliannya, kita gunakan perbandingan aja. Kita kan mencari harga beli. Harga beli sama dengan 10, harga belinya kan perbandingannya 10 per, karena di sini yang diketahuinya harga jual, berarti kita gunakan harga jual 9 dikali harga jualnya adalah 108.000. Nah, ini bisa dicoret. Ini 12.000. 12.000 dikali 10 adalah 120.000. Berarti harga pembelian sepatunya adalah 120.000. Untuk nomor 16, Bu Naila menabung sebesar 5 juta rupiah di sebuah bank dengan suku bunga 8% per tahun. Setelah beberapa lama, uang Bu Naila menjadi 6 juta. Lama Bu Naila menabung adalah, kalau misalnya jenis soalnya ini tentang menabung, kita bisa menggunakan rumus BMW. Biasanya ibu menggunakan nama BMW. B besar sama dengan
B dikali M dikali W. Nah, B di sini, B besar ini adalah bunga. Ya. Nah, di sini kan Bu Naila pertama-tama nabungnya 5 juta. Setelah beberapa lama menjadi 6 juta. Berarti bunganya yaitu 1 juta. Bunga itu adalah uang setelah N bulan atau N tahun dikurangi dengan tabungan awal. Berarti 6 juta dikurangi 5 juta yaitu 1 juta. B di sini adalah bunga per tahunnya. Bunga per tahunnya adalah 8% atau 8/100. Dikali M-nya itu adalah modal atau tabungan awal, berarti 5 juta. Nah, di sini W itu waktu yang akan dicari karena di sini kan lama Bu Naila menabung, berarti W-nya yang dicari. Nah, di sini karena optionnya bulan, berarti nanti dalam bentuk bulan, berarti harus W-nya ini harus dibagi dengan 12 karena W itu tergantung dari suku bunganya. Di sini suku bunganya per tahun, sehingga kalau mau dijadiin bulan harus dibagi dengan 12. Nah, ini bisa coret, kemudian ini dibagi 4 ya, 3, ini dibagi 4, 2. Kemudian dihitung ruas kiri tetap 1 juta sama dengan 2 dikali 50.000 kali W, berarti 100.000 W. Dibagi, nah ini masih ada 3 ya di bawah, dibagi 3. Lalu di sini kalikan silang aja, 3 kali 1 juta 3 juta sama dengan 100.000 W. Berarti W tinggal dibagi ya, 3 juta dibagi 100.000 berarti 30. Berarti hasilnya adalah 30 bulan. Kemudian di sini mencari faktor-faktor dari persamaan kuadrat. Kita tulis dulu persamaan kuadratnya. 10x kuadrat ditambah 11x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita cari dua bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya yang tengah yaitu 11. Dan jika dua bilangan tersebut dikalikan, hasilnya yang ini ya, yang depan kali yang belakang. 10 kali negatif 6 yaitu harus negatif 60. Nah, bilangan-bilangannya itu adalah 15 sama negatif 4. Nah, kemudian di sini sudah ketemu ya, 15 dikurangi 4 kan 11. 15 dikali negatif 4 negatif 60. Nah, berarti ini bilangan-bilangannya. Lalu kita buat di sini karena suku pertama 10x kuadrat, berarti kita harus menulisnya terlebih dahulu menjadi 10x, ini 10x. Kemudian ini ditulis positif 15, negatif 4. Nah, kemudian di sini 10x tambah 15, ini bisa disederhanakan ya. Dibagi 5, ini kan berarti 5 bagi 10 2, 5 dibagi 15 adalah 3. Nah, kemudian ini dibagikan dengan 2. Nah, sehingga lebih sederhana lagi angkanya. Berarti faktor-faktornya ada 2x tambah 3, 5x kurang 2. Nah, cari di sini salah satunya mana yang tepat, yaitu yang 5x kurangi 2.